Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani semuanya, kembali lagi di podcast BRMP DIY. Kali ini bersama saya Fajar Istiqomah yang akan menjadi host dalam podcast episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan ngobrol seputar kelompok substansi penerapan dan penilaian kesesuaian bersama narasumber kita yang juga sudah hadir di sini, yang tentunya expert di bidang tersebut, Ibu Dr. Christina Astri Wirasti SPMSC. Beliau ini selaku Ketua Kelompok Penerapan Penilaian Kesesuaian. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Fafa dan Sobat Tani semua. Mantap, apa kabar Bu? Alhamdulillah Baik ya Bu ya. Oke Bu, terkait dengan tema podcast kita kali ini, mungkin kita akan mulai langsung saja ya Bu ya. Mungkin kita akan mulai dari hal yang paling mendasar terlebih dahulu Bu, yaitu apa sih Bu sebenarnya yang melatar belakangi dibentuknya kelompok substansi penerapan dan penilaian kesesuaian ini? Apakah ini merupakan salah satu respon untuk menjawab kebutuhan di lapangan yang semakin berkembang atau ada hal lain, dan kemudian nanti bagaimana fungsi dari kelompok substansi ini? Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi kalau ditanyakan terkait latar belakangnya ya, kita lihat dulu bahwa sekarang dinamika sektor pertanian itu sudah berkembang sangat pesat dan arahnya lebih ke pertanian modern. Nah, seiring dengan adanya kita ya, BRMP mengalami transformasi kelembagaan, itu diperlukan penguatan peran dan tata kelola. Nah, di sini BRMP itu hadir dengan peran yang semakin luas dan diarahkan sebagai penggerak pertanian. Nah, harapannya bisa atau mampu menjawab tantangan peningkatan produktivitas, kemudian juga efisiensi usaha tani dan keberlanjutan sumber daya. Jadi di sini pertanian itu tidak hanya identik bagaimana menanam, kemudian memanen, tapi bagaimana memastikan teknologi itu bisa membantu petani menjawab dan memberikan solusi untuk tantangan-tantangan yang mereka hadapi di lapang, sehingga tidak hanya terkait menanam, panen, tapi teknologi yang dihadirkan bisa efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan. Nah, kemudian ini, di balik hasil panen yang tinggi atau produktif itu tentunya ada keterkaitan, baik itu teknologi, inovasi, pengujian, hingga pendampingan yang istilahnya saling terkait untuk ujungnya adalah menghasilkan output yang lebih baik atau yang produktif. Nah, di sisi inilah menariknya, inovasi itu harapannya tidak hanya berhenti di tahap pengembangan teknologi saja, tapi ada proses penting setelah teknologi itu dihasilkan, bahwa memastikan teknologi itu benar-benar tepat sasaran, tepat guna untuk mengakomodir kebutuhan petani di lapang. Nah, dalam rangka mendukung tugas dan fungsi baru tersebut diperlukan penguatan sistem penerapan teknologi, penilaian kesesuaian terhadap berbagai inovasi produk, layanan, rekomendasi teknis, dan mungkin yang selama ini sudah dihasilkan oleh BRMP. Maka peran kelompok atau yang melatar belakangi kelompok substansi penerapan dan penilaian kesesuaian ini muncul adalah untuk mendukung tugas dan fungsi itu. Bagaimana memastikan teknologinya benar-benar bisa diterapkan dan sesuai dengan standar mutu yang sudah menjadi standar mutu yang sudah direkomendasikan, regulasi teknis, jadi benar-benar sudah sesuai. Mungkin begitu Mbak. Oke, jadi kita bisa simpulkan ya bahwa fokusnya itu menjadi lebih luas ya Bu ya, tidak hanya pada pengembangan teknologi atau menghasilkan inovasi-inovasi baru gitu, tapi juga bagaimana inovasi yang dihasilkan itu bisa applicable gitu di lapangan ya, dan kemudian sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan para petani ya Bu ya. Baik, lalu apa saja Bu yang menjadi ruang lingkup dari kelompok kerja ini? Nah, ya, itu pertanyaan menarik. Nah, biasanya kalau kaitannya mendengar istilah penerapan dan penilaian kesesuaian mungkin terdengarnya teknis sekali ya. Tapi sebenarnya ruang lingkup dari kelompok penerapan dan penilaian kesesuaian ini sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat dan dunia pertanian. Di BRMP sendiri, kelompok ini bisa mencakup ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari penerapan, inovasi pertanian, kemudian juga uji kesesuaian, pendampingan, layanan konsultasi, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Nah, kemudian pasti akan ada yang bertanya lagi, terus bedanya penerapan dengan penilaian kesesuaian itu apa? Nah, jadi begini, untuk kegiatan penerapan, fokus utamanya adalah memastikan bahwa inovasi teknologi pertanian modern ini tadi bisa benar-benar diterapkan di tingkat petani atau pengguna lainnya. Artinya, selama ini kan teknologi kadang cuma ya sudah berhenti di
skala penelitian, Iya, betul laboratorium, sekali, tapi Bu. di kelompok ini kita memastikan bahwa teknologi itu benar-benar bisa applicable tadi, bisa Oke. dimanfaatkan secara nyata di lapangan. Nah, kemudian yang dari sisi penilaian kesesuaian apa bedanya? Nah, untuk penilaian kesesuaian ini fokusnya lebih memastikan bahwa suatu teknologi, produk, proses itu sudah memenuhi standar mutu, regulasi, spesifikasi teknis yang berlaku. Jadi sederhananya gini, kalau penerapan memastikan inovasi bisa digunakan, kalau penilaian kesesuaian memastikan bahwa teknologi itu aman, sesuai standar dan layak diterapkan. Gitu Mbak. Oke, kalau bisa nggak Bu, misalkan dijelaskan atau dicontohkan secara konkretnya di lapangan gitu terkait penilaian kesesuaian dan penerapan itu sendiri yang selama ini sudah pernah dilakukan oleh kelompok Ibu dan timnya Ibu gitu? Nah, mungkin kalau yang dari yang contoh contoh yang Konkretnya. sering kita hadapi itu yang pertama mungkin perbenihan ya. Nanti penerapan di lapangannya teknologi perbenihan bagaimana menghasilkan perbenihan yang baik sesuai dengan standarnya, bisa dengan SNI, bisa juga dengan prosedur ISTA, regulasi-regulasi perbenihan. Nah, nanti dari sisi penilaian kesesuaiannya nanti dilihat apakah prosedur yang diterapkan itu mampu atau sesuai dan bisa menghasilkan benih sesuai standar mutunya. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin kalau di Jogja perlu benih yang spesifik lokasi gitu ya, itu diterapkan hal-hal yang tadi Ibu sudah sampaikan gitu ya. Oke. Baik, lalu terkait dengan layanan Bu, layanan yang dimiliki oleh kelompok substansi penerapan dan penilaian kesesuaian di BRMPDIY ya, itu ada layanan apa aja gitu loh, dan bagaimana perannya dalam mendukung inovasi atau penerapan inovasi, kemudian penilaian kesesuaian, mungkin edukasi, penelitian, dan kebutuhan-kebutuhan lain dari stakeholder pertanian gitu Bu. Tadi kata kuncinya apa layanan yang kita berikan ya. Nah, di sini selain kita melakukan pendampingan dan penerapan teknologi, kita punya beberapa unit layanan unggulan yang dimanfaatkan oleh masyarakat, dan selama ini alhamdulillah respon dari masyarakat atau stakeholder kita sangat positif terkait layanan-layanan yang kita berikan. Nah, beberapa layanan yang selama ini sudah diakses, diantaranya itu ada layanan laboratorium. Nah, kita punya laboratorium layanan pengujian tanah, air, pupuk, dan tanaman yang meliputi pengujian fisika kimia tanah, kemudian jaringan tanaman, pengujian pupuk organik dan anorganik, serta pengujian air. Dan laboratorium kita ini sudah berstandar internasional ISO 17025-2017 yang sertifikatnya sudah diterbitkan oleh KAN atau Komite Akreditasi Nasional. Kemudian layanan yang kedua adalah layanan perbenihan. Nah, sudah secara konsisten atau beberapa tahun terakhir di BRMP layanan perbenihan ini tidak hanya untuk benih sumber tanaman pangan saja seperti padi, jagung, kedelai, tapi juga ada tanaman horti seperti bawang merah, cabai merah, dan juga peternakan. Nah, ternak unggas ya, yang ayam KUB. Nah, itu merupakan layanan unggulan juga. Kemudian ada layanan instalasi, pengujian, dan penerapan modernisasi pertanian atau IP2MP yang selama ini mungkin lebih dikenal kebun percobaan ya. Meskipun lokasinya tidak di sini tapi ada di Bantul, juga memiliki fungsi sebagai show window kita untuk penerapan modernisasi tadi, teknologi-teknologi yang kita hasilkan tadi kita terapkan di situ dalam skala yang masih skala kecil sebelum kita lakukan masalisasi di tingkat petani atau pengguna. Dan satu lagi ada layanan perpustakaan. Nah, ini tidak kalah penting karena selama ini kita tidak lepas ya, jadi teknologi itu tidak lepas perlu juga literasi digital pertanian. Nah, ini sangat penting untuk mendukung bagaimana penerapan teknologi itu di lapang, dan informasi-informasi teknologi itu bisa diakses melalui perpustakaan. Dari 4 layanan unggulan itu masih ada lagi layanan di luar itu, seperti misal kebutuhan narasumber, bimbingan teknologi yang kita kolaborasikan dengan Pemda ataupun instansi bisa lembaga pendidikan, perorangan, itu juga kita layani, Mbak. Menarik sekali ya, ternyata banyak layanan yang dimiliki oleh BRMPDIY ini ya Bu, yang bisa diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Nah, tadi saya tertarik satu hal Bu, yang di kebun percobaan ya. Ya tadi yang menjadi show window-nya hasil dari teknologi-teknologi yang sudah dihasilkan oleh BRMP yang mungkin bisa diadopt oleh petani dalam skala yang lebih luas. Nah, itu kalau di kebun percobaan itu apakah
masyarakat umum atau petani yang misalkan ingin melihat itu diperbolehkan untuk masuk ke situ, Bu? Ya, oke. Nah, ini akses layanan yang tadi Mbak Fafa sampaikan untuk di kebun percobaan ya, itu sangat-sangat terbuka untuk diakses oleh siapapun. Nah, selama ini yang sudah kita lalui itu ada beberapa yang mengajukan baik itu kunjungan edukasi, konsultasi, bimbingan teknologi, atau juga sekedar ingin belajar berwirausaha mungkin yang arahnya tadi entah di pertaniannya atau di peternakannya, itu kami sangat terbuka dan sangat bisa dengan mudah diakses, tentunya melalui pengajuan surat permohonan dulu ya ke BRMP. Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan yang mereka inginkan, kemudian kita sesuaikan jadwalnya untuk pelaksanaannya gitu, Mbak. Terus untuk layanan-layanan lain atau semua layanan tadi, siapa saja sih Bu yang boleh mengakses gitu? Nah, pada prinsipnya layanan itu akan semakin luas diakses, tentunya akan semakin memberikan manfaat. Nah, kami tidak menutup kemungkinan semua pihak bisa mengakses, tapi prosedurnya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, mengajukan surat permohonan, dan selama ini data yang sudah masuk itu ada dari tadi yang sudah saya sebutkan, ada bisa dari kalangan petani, kelompok tani, gapoktan, perorangan juga bisa, bahkan hampir tahun 2025 itu mayoritas itu malah perorangan yang mengajukan permohonan kunjungan untuk mungkin mengetahui bagaimana cara budidaya, kemudian berwirausaha dengan melihat penerapan teknologi kita di IP2MP. Kalau misalkan nih Bu, mahasiswa sedang penelitian gitu atau mau magang itu juga bisa ya Bu, sangat bisa tersebut ya. Dan itu sudah berlangsung selama ini ya Mbak. Maksudnya kita menjadi mitra untuk beberapa universitas seperti ada UGM, ada Unsur, Brawijaya, itu sudah mengakses untuk menjadikan IP2MP maupun lokasi kebun kita yang di sini untuk sebagai bahan atau lokasi magang. Nah, dan juga untuk SMK pertanian. Jadi tidak hanya di skala universitas, tapi juga untuk SMK pertanian. Bagus sekali ya ternyata. Lalu untuk prosedurnya sendiri Bu, untuk mengakses layanan itu apakah sulit atau enggak Bu? Atau bagaimana, bisa dijelaskan mulai tahap-tahapannya dan kemudian ada dokumen-dokumen khusus yang perlu dipenuhi sebagai syaratnya atau bagaimana Bu? Nah, untuk layanan magang atau untuk kerja lapangan ya, tadi hampir sama dengan kunjungan ataupun permohonan konsultasi yang di IP2MP, mengajukan saja surat permohonan, karena kalau biasanya dari SMK atau universitas biasanya akan ada beberapa mahasiswa yang dikirim, tidak hanya satu kan. Nanti surat itu bisa dari kampus atau dari universitasnya ditujukan kepada kita BRMP, ke Kepala Balai Besar. Kemudian nanti akan kita coba verifikasi, melihat apakah kebutuhannya. Karena di sini Mbak Fafa banyak SDM dengan kompetensi yang beragam, jadi pilihan itu sangat banyak. Jadi ketika universitas ingin mengakses atau menggunakan BRMP sebagai lokasi magang ataupun kerja lapangan, itu pilihan baik kompetensi maupun komoditasnya sangat banyak dan bisa kita akomodir. Nah, prinsipnya pengajuan berdasarkan permohonan itu dulu, nanti kita verifikasi dan kita akan berikan jawaban respon yang atas hasil permohonan itu untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya. Biasanya berapa lama Bu proses dari misalkan pengakses layanan itu bersurat ke BRMP, kemudian diverifikasi sampai mendapat balasan, itu kira-kira butuh waktu berapa lama Bu? Kalau dari yang sudah kami terapkan sesuai standar pelayanan publik, itu maksimal respon atau jawaban itu adalah 5 hari kerja ya. Jadi tapi biasanya akan lebih cepat dari itu, karena prosesnya itu sekarang tidak hanya dibatasi harus offline pengajuannya, bisa melalui online, bisa WhatsApp ataupun surat elektronik. Nah, itu akan lebih mempermudah akses untuk permohonan ke BRMP. Jadi ini yang sudah Bu Astri jelaskan ini relate dengan pertanyaan saya selanjutnya nih Bu, terkait perkembangan layanan dan kunjungan di BRMP DIY. Ini kan tadi karena adanya online gitu ya, online pendaftaran melalui online, jadi dari luar Jogja pun dengan sangat mudah bisa mengakses itu ya. Nah, ini bagaimana Bu, bisa dijelaskan secara detail nggak perkembangan layanan dan kunjungannya di BRMP DIY so far gitu?
Tadi kata kunci yang dari luar bisa mengakses, Iya. itu sangat mudah sekali dengan Iya. era digital yang saat Betul, ini ya. betul. Nah, kemudian di sini akan saya coba berikan gambaran terkait perkembangan layanan yang sudah kita lalui atau sudah kita lakukan selama ini. Tadi sudah sempat saya sounding di awal bahwa ada layanan-layanan unggulan yang kita miliki. Iya. Kalau dari layanan laboratorium ya, perkembangannya sangat positif, responnya sangat baik. Bahkan di tahun 2024 saya melihat data 2 tahun terakhir itu layanan yang paling sering diakses itu layanan pengujian tanah. Kemudian dilanjutkan dengan layanan pengujian tanaman, dan kemudian persentasenya ya, itu yang ketiga adalah layanan pengujian air, baru kemudian pupuk. Nah, yang mengakses ini ternyata tidak hanya terbatas di DIY saja, dan kalangannya tidak hanya mahasiswa, meskipun dominasinya dari universitas atau mahasiswa, tapi beragam. Ada perorangan, perusahaan swasta, bahkan universitas yang sebenarnya sudah punya laboratorium pun beberapa masih memberikan kepercayaan ke laboratoriumnya BRMP untuk melakukan pengujian. Nah, kemudian tadi layanan laboratorium. Kemudian untuk yang produksi benih, sudah hampir 15 tahun terakhir ini kita konsisten memproduksi benih, tidak hanya tanaman pangan, horti. Nah, ternyata benih-benih unggulan kita ini cukup memberikan impact atau kontribusi terhadap penyediaan benih unggul, tidak hanya di DIY tapi juga lingkup mungkin kalau Jawa Tengah yang masih skalanya yang berbatasan langsung dengan DIY. Beberapa sudah mengakses baik itu dengan mekanisme berbayar maupun yang gratis ya, tentunya dengan melakukan permohonan atau pengajuan terlebih dahulu. Bahkan dari total varietas yang sudah kita produksi itu, produksi kita yang paling maksimal itu di tahun 2024 sudah mencapai 24 ton, dan ini sudah terserap di beberapa kelompok tani maupun gapok tani. Tidak hanya terbatas di benih pertanian saja, dari sisi peternakan juga DOC atau ayam KUB, DOC ayam KUB juga sudah menjadi andalan selama ini untuk para peternak mendapatkan bibit ayam ya. Dan untuk sebagai informasi saja bahwa distribusinya untuk 2 tahun terakhir ini sudah mencapai 21.566 ekor, dan ini tentunya bukan nilai yang sedikit ya untuk perkembangan layanan kita. Nah, kemudian dari 2 layanan tadi masih ada lagi yang menarik, layanan IP2MP Mbak Fafa. Tadi kan saya sampaikan di awal bahwa banyak masyarakat yang ternyata itu rasa ingin tahunya terhadap dunia pertanian itu sangat tinggi. Kenapa? Karena saat kita terlanda COVID pun pertanian yang masih eksis untuk bisa tetap berkembang dan berlanjut. Nah, di layanan IP2MP ini pun tidak kalah fantastis hasil rekap kami bagaimana bisa diakses oleh para user ataupun petani, karena dari 2 tahun terakhir ternyata kunjungan edukasi, layanan konsultasi itu masih sangat diminati, baik itu dari perorangan, kategori umum, kemudian dari kelompok tani, dari swasta, dan topik yang paling diminati ternyata adalah budidaya, tanaman pangan, dan ayam KUB. Nah, ini jadikan menjadi poin penting ya, bagaimana kita terus bisa menyediakan layanan itu untuk masyarakat atau untuk petani. Dan yang saya ingin sampaikan terakhir adalah dari layanan 3 layanan tadi lebih ke teknis. Ternyata layanan perpus juga tidak kalah memberikan kontribusi, karena kunjungan baik online maupun offline itu sangat diminati, meskipun selama ini yang online lebih banyak ya, karena tentunya dengan kemudahan sekarang digital akan akses online itu lebih mudah. Nah, tapi ternyata yang datang offline pun untuk mengakses perpustakaan kita juga sangat banyak, dan ini merupakan respon yang sangat positif, dan alhamdulillah kita bisa memberikan manfaat dari layanan-layanan kita itu. Betul. Gitu. Jadi dari beberapa layanan-layanan yang dimiliki tadi tuh artinya kalau semakin banyak yang mengakses, masyarakat tuh trust-nya tinggi terhadap BRMP DIY ya Bu ya. Yang menarik ini apakah dengan adanya dari layanan lab ya Bu ya. Saya penasaran nih Bu, dengan adanya ISO ya tadi ya, sudah punya ISO itu meningkatkan jumlah kunjungan apa enggak Bu? Oke, nah kalau tadi kaitannya kembali ke tugas kita kelompok penerapan dan penilaian kesesuaian, tentunya kalau sudah ada dikaitkan kita punya standar sesuai standar yang sudah internasional, tadi meningkatkan faktor trust-nya, otomatis itu akan berkorelasi dengan kunjungan yang datang ke kita, dan alhamdulillah selama ini respon positif itu selalu terbangun. Jadi tidak hanya, maksudnya semakin kita meningkatkan mutu kita, tentunya kepercayaan itu akan semakin tinggi, dan orang akan semakin, wah aku akan
mempercayakan atau bertanya kepada yang memang sudah kompeten atau memang sudah sesuai dengan yang regulasi yang selama ini dijalankan gitu Mbak. Iya baik, seperti yang tadi Ibu sampaikan ya bahwa yang sudah punya lab pun tetap datang ke Iya, sini ya Bu ya. Oke, Hmm. masih terkait layanan Ibu, saya juga penasaran di apa tadi P2 IP2M. IP2MP yang Iya. kebun percobaan itu Iya. ya. Itu apakah tadi orang-orang yang pernah datang ke sana untuk sekedar melihat-lihat atau belajar, apakah yang kemudian ada yang berkali-kali datang dan minta didampingi untuk menjalankan usahanya gitu juga ada ya Bu ya? Oh itu Mbak, dari pengalaman yang sudah kita lalui ya, ternyata itu mereka meskipun sudah pernah datang, justru istilahnya mereka itu menyebarkan informasi itu ke koleganya, mungkin ke teman-temannya, dan yang sudah pernah datang pun berkunjung lagi karena yang kita lakukan di IP2MP kan tidak selalu sama komoditasnya. Nah mungkin itulah yang membangun ketertarikan, dan informasi ini selalu kita informasikan secara berkala di media sosial kita. Jadi mungkin keinginan tahunannya misalnya pertama dulu cuma tanam padi, gimana sih caranya. Nah sekarang kok selain padi ada kedelai, ada tanaman mungkin yang horti. Jadi mungkin keinginan berkunjungnya akan berulang. Nah dari yang sudah kita lalui atau laksanakan di periode-periode sebelumnya, kita selalu memberikan setelah kunjungan itu kan ada kita juga butuh umpan balik ya. Kita berikan bagaimana respon untuk perbaikan kualitas layanan kita, dan ternyata alhamdulillah responnya sangat positif, dan keingintahuan itu ternyata dilanjutkan dengan kunjungan-kunjungan berikutnya. Oke. Bagus banget berarti ya, apa yang dilakukan oleh BRMP ini sudah sangat dekat gitu ya dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di dunia pertanian ya Bu ya. Oke, satu pertanyaan terakhir ya Bu dari saya. Bu Astri selaku ketua kelompok substansi penerapan dan penilaian kesesuaian, apa sih harapan Ibu atau target-target yang ingin Ibu dan tim capai tahun ini atau tahun-tahun ke depannya Bu? Ya oke. Makasih pertanyaannya sangat menarik. Kembali ke harapannya. Harapan itu pasti akan selalu harapannya indah-indah gitu ya. Nah, kalau bicara tentang masa depan pertanian, tantangannya sekarang tidak hanya soal meningkatkan produksi, terus bagaimana teknologi, tapi juga bagaimana teknologi itu benar-benar bisa diterapkan di tingkat petani atau pengguna lainnya, dipahami, dimanfaatkan. Nah, dari kelompok substansi penerapan dan penilaian kesesuaian tentunya berharap kehadiran kami ini bisa menjadi jembatan inovasi antara inovasi teknologi dengan kebutuhan nyata petani. Jadi bisa menjadi penggerak perubahan yang progresif tapi juga tetap terukur, terutama dalam mendorong bagaimana sih sekarang petani itu bisa berbudidaya, bertanam dengan efektif, efisien, tapi menggunakan cara yang modern. Mekanisasi, digitalisasi. Nah arahnya lebih ke itu. Harapannya juga mendukung di masa konsolidasi, karena kita baru saja transformasi ya Mbak ya. Voxi ini juga bisa mempunyai peran sinergi internal. Jadi tidak hanya mengakomodir tadi bagaimana teknologi bisa digunakan di tingkat petani, tapi kita juga punya memperkuat misi, memperkuat sinergi internal. Jadi tidak hanya bekerja sendiri-sendiri, tapi bagaimana bersinergi untuk melaksanakan program strategis Kementerian Pertanian agar bisa bekerja atau berjalan dengan efektif dan saling mendukung. Dan menariknya lagi di kelompok kami harapannya tadi meningkatkan trust masyarakat bahwa teknologi yang dihasilkan Kementerian Pertanian dalam kaitannya ini BRMP tidak hanya berakhir di teknologi semata, tapi bisa menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat dan menjadi solusi di tingkat petani atau pengguna. Itu mungkin Mbak. Oke, Sobat Tani semuanya sangat informatif ya apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita kali ini. Jadi kita bisa maknai ya Bu bahwa hadirnya BRMP DIY ini bukan hanya menghasilkan inovasi, tapi sekarang sudah semakin berkembang, yakni memastikan bagaimana inovasi tersebut bisa benar-benar diterapkan di lapangan dan sesuai dengan kebutuhan para petani ya Bu ya. Oke, baik Ibu, mengingat durasi yang sudah cukup panjang ini, lumayan ya, podcast pada episode kali ini harus kita akhiri, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Astri yang telah meluangkan waktunya di episode podcast kali ini, dan Sobat Tani semuanya untuk bisa mengakses informasi-informasi yang teknologi atau inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh
BRMPDIY tadi bisa diakses melalui platform yang dimiliki ya Bu ya, seperti dari Instagram, kita punya Instagram juga, terus ada TikTok juga ya, ada Facebook juga, dan juga jangan lupa untuk terus menonton podcast kita di episode-episode berikutnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Sekian dari saya Sobat Tani semuanya, tetap semangat untuk membangun pertanian Indonesia. Terima kasih, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.